Rahayu, rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku. Ini katalog pada pameran keris Inspiring Keris Nusantara 2024. Ini salah satu pameran terbesar tahun ini 2024 yang diadakan di Balai Kota Surakarta tanggal 5 sampai 7 Juli bulan-bulan kemarin ya saudaraku ya. Ini bisa dijadikan acuan karena di sini tidak main-main pameran ini. Di pameran ini dikuratori beberapa kurator nasional, kurator besar yang sudah diakui di Indonesia ya saudaraku ya. Kita lihat saudaraku. Nah, ini kuratornya. Di sini ada Pak Warsito Supatmo atau lebih terkenal dengan nama Pak W ini. Ada Pak Beni Hatmantoro, Pak Adi Sulistyo, kurator Museum Solo, Pak Agus Sriwibowo, Pak Andri Wijaya, Pak Heksa F. Priya, Pak Sentot Hernowo. Ini katalognya saudaraku, kuratornya ini ya. Ada 7 kurator besar. Gambar covernya keris Kiai Tenggara, koleksi Museum Keris Nusantara Surakarta, Solo, yang diadakan oleh Brotosuro. Ini daftar isinya ya. Ada foto-foto kegiatannya di sini. Kemudian ini ada bab 1, ini permulaan ya. Dan kita langsung ke koleksi pusakanya aja yang sudah masuk katalog ya. Sini ini kegiatannya, ada foto-fotonya di sini. Kita langsung, ada fotonya Pak Adi Sulistyo, beliau ini. Kita langsung ke, nah ini mulai awal. Ini keris leres atau keris dapur lurus. Nah, ini di sini ada punya Mr. Abdul. Jalak Tilamsari, pamornya Jung Isidonyo, tangguhnya Mataram HB7. Nah, ini pusakanya. HB7. Kemudian di sini ada punya Pak Adi Sulistyo. Ini juga Mataram HB7. Wah, pamornya istimewa, pamor miring ya. Ini pamor Ron Genderu Sungsang Winengku. Kemudian ada ini keris dapur Tilamsari Kinata Panji Wilis Makoro, ada relief Makoronya. Ini juga tangguh Mataram HB5, masuk HB sepuh. Ini ada belambangan Rojo Abolorojo. Kemudian di sini ada dapur Paksi Nogotopo, tangguh Kahuripan. Wah, wingit keleng. Seperti liman ya saudaraku ya ini ya. Saya memang disebut Paksi Nogoliman atau ini Paksi Nogotopo karena keris lurus ya. Pamornya keleng atau pengawak wojo. Kemudian di sini ada Mojopahit Putut Kembar. Nah, pamornya Ceprit, wingit juga ini pusakanya. Di sini ada Surakarta PB4, nomor perdaringan kebak. Kemudian ini ada Mataram HB5, Bonang Sarenteng, Bonang Rinenteng, dapur Jalak Tilamsari. Kemudian ini ada pamor Ondo Agung ya, Tuban, keris Tuban. Kemudian ini ada dapur Sempaner, pamor Gunung Kobong. Biasanya kalau di Jawa Timur disebut Junjung Derajat ya saudaraku ya. Junjung Derajat, Rojo Abolorojo biasanya. Nah ini
Jadi perbedaan nama pamor tidak menjadi masalah saudaraku. Toh juga filosofinya ini hampir-hampir sama. Gunung Kobong dengan Junjung Derajat ini juga untuk karir, karismatik dan kewibawaan. Tangguh Mataram Senopaten. Ini di sini ada Kinata 9 Pedono, Jalak Nguri PB 10. Nom-noman ini saudaraku ya, Mataram nom-noman ya. Mataram nom-noman. Pamornya Pengawak Wojo Keleng. Kemudian ini ada Mataram Senopaten, Pasopati, dapurnya pamor Sekar Lampes. Istimewa termasuk pamor miring. Ini ada Kartosuro, Tangguh Kartosuro. Ini ada Mataram HB 5, pamor Sekar Lampes. Di sini ada Sempaner, pamor Largangsir, tangguhnya Demak. Demak ini seperti Mojo ya, jadi peralihan Mojo ke awal Mataram melalui Demak dulu, kerajaan Demak. Tangguh Tuban, pamor Kenongo Ginubah. Ini Kenongo Ginubah bisa disebut juga Largangsir kalau orang Jawa Timur biasanya. Ada Mataram HB5 lagi, Tambal 9 Winengku. Winengku itu wengkon ya saudara ya, di pinggirnya ini. Nah ini ada kayak wengkonnya, ini garis wengkon, makanya disebut Winengku. Banyak orang tanya, Winengku apa mas maksudnya? Yaitu wengkon, tapi ada paduan pamor lain sebelum wengkon. Biasanya ini ya, ini Tambal Winengku, jadi tambal ada wengkonnya, bisa disebut tambal wengkon juga bisa, boleh. Mataram Senopaten, pamor Largangsir, Mundarang. Wah, ini wengit ini. Sepuh sekali. Ini ada keris Pajajaran, pamor Lawe Saukel. Kemudian ada Tangguh Tuban, Ban Mojo ini kayaknya. Nah ini pamor Ujung Gunung. Sama yang tadi kan hampir sama kalau diamati. Ini pamor disebut di sini pamor Ujung Gunung ya. Tapi yang tadi disebut Gunung Kobong. Nah, jadi penyebutan ini tidak menjadi masalah saudaraku. Tidak terlalu menjadi masalah. Di sini disebut Gunung Kobong pamornya. Sempaner Mataram Senopaten. Pamornya seperti ini Anda lihat. Nah, sedangkan yang di sini ini pamornya Ujung Gunung, keris Tuban, pamornya seperti ini. Hampir sama, cuma ini lebih lembut. Yang ini pamornya agak renggang. Perbedaannya tidak terlalu signifikan. Masalah tua hampir-hampir sama. Ini ada keris Belambangan, pamor Largangsir, dapur Jalak Nguri. Belambangan Nyekrak, pamornya Deling bior ya, putih. Ini ada dapur Gumbeng, pamor Udan Mas. Hampir Udan Mas Tiban ini. Kemudian ada PB 9, Tambal 9 Winengku. Tambal 9 ada wengkonnya. Kemudian ada dapur Worawori, Sinom Worawari ini maksudnya, ini Pengawak Wojo atau Keleng, tangguhnya Palembang. Kemudian ini ada Ron Genderu Sungsang, Mojopahit. Wah istimewa ini pamornya Deling ya. Di sini juga ada Tuban Mojopahit, pamor Mayang Mekar. Kinatanya Sinarasa. Lah ini Sinarasa saudaraku. Jadi ini bukan kinata tetapi Sinarasa. Sinarasa itu emasnya tempel. Berbeda dengan kinata. Kinata itu emasnya yang ditata. Kalau ini besi dulu ditata kemudian dituangi emas. Nah ini beda dengan kinata, ini Sinarasa.
Dapurnya Sempaner, pamor Mayang Mekar, Tangguh Tuban Mojopahit. Yang ini ada HB7 Tambal Winengku. Ini Dwi Warno Adek sama Kenongo Ginuba Tuban. Adek itu ini sodo lanangnya ini serit, ini sodo lanangnya lurus ini Adek sakler. Terus ada Kenongo Ginubanya, jadi disebut Dwi Pamor. Kemudian di sini ada dapur Sima, bukan Singo ya, tapi Sima. Sima itu biasanya disebut Sardulo. Itu bukan singa tetapi harimau. Memang yang lama biasanya harimau Jawa primitif. Kalau orang biasanya sebut singo primitif. Sebenarnya di dapur Pakem ini ada namanya Simo, Sima atau Sardulo. Ini motifnya bukan singa tetapi harimau. Karena di Jawa sendiri yang ada hewan endemiknya adalah harimau. Singa itu bukan hewan Asia, bukan hewan Nusantara, tapi itu sudah pengaruh budaya Cina. Memang Cina sudah masuk, mulai era Singosari sudah masuk, Mojopahit pun banyak masuk. Tapi ini tangguhnya juga Tuban Mojopahit. Ini Mataram HB 7 Wengkon. Ada lagi Mataram HB5. Nah, Mataram HB ini pamornya deling-deling saudaraku ya. Biasanya ayodiat, kalau kena minyak di video ini pamornya akan nampak ayodiat deling. Ini PB9 nom-noman Kinata 3 Wedono. Nah ini Kinata, beda sama tadi Sinarasa, beda ya. Nah ini detailnya, emasnya ditata, emasnya agak timbul, emasnya itu ditata. Wengkon PB9 nom-noman Jarot Asem Tuban Mojopahit. Ini pamor Jarot Asem, sekilas mirip Ganggang Kanyut atau Sekar Lampes, tetapi berbeda saudaraku. Lebih ribet lagi tatanan pamor Jarot Asem. Di sini ada Betok Jalak Budo, dapur Jalak Budo Pengawak Wojo, tangguhnya Mataram Hindu. Mataram Hindu ini apa sih mas yang dimaksud? Mataram Hindu ini abad sebelum Singosari, sebelum Kediri, abad 9, abad 8, 9, 10 itu masih Mataram Hindu. Ya, di Jawa Timur ada Mataram Kahuripan, Mataram Hindu Kahuripan. Ini Pajang tangguhnya. Jalak Nguwu Ngulit Semongko, besinya pulen. Besinya pulen. Hampir seperti keris Bali. Licin ini pasti besinya. Paham yang dimaksud pulen ya. Ada Tombak, Piring Wadon, Pulau Tirto, Pajang. Ini besinya juga pulen licin. Kalau orang nggak paham seperti tombak baru, seperti tombak di Sanleng. Tetapi memang ini karakter besi Pajang pulen biasanya, tapi pamornya ngintip. Ini dapur leres Jalak Budo, Jalak Sangu Tumpeng, dapurnya Pengawak Wojo. Ini juga Mataram Hindu. Jadi sebelum Singosari, sebelum Kediri, tua sekali, besinya membatu hitam. Ada Dwi Warno Pandan Iris Tambal, dapurnya Putut. Ini dapur Sangupati, dapur Langka, Tangguh Caruban Nagari. Seloroknya nampak jelas ya saudara, ini seloroknya hitam, ini atengnya. Kita lihat lagi. Nah ini ada dapur Tumenggung, pamor Keleng juga, tangguhnya Mataram Hindu. Temuan darat biasanya seperti ini, bopeng-bopeng atau lubang-lubang korusinya parah. Temuan sungai beda. Ini adek kudung Dwi Pamor. Ini kudungnya ini seperti tanda panah, ini kudung, adeknya ini satu lurus. Ya, namanya Dwi Warna, Dwi Pamor, Tuban Mojopahit. Mungkin teman-teman banyak yang tidak paham kan ini pamor apa. Ini cukup jelas di sini. Kenongo Ginuba, Tangguh Tuban, Tuban era Mojo kelihatannya. Nah ini kalau era Mojo Anda perhatikan, tidak ada masalah ketika pamor ini nerjang ke Wojo, tidak ada masalah. Karena memang kadang-kadang seloroknya aus atau bisa jadi teknik penempaannya, karena berbeda teknik penempaan
era-era Mojopahit, era tua dengan era Mataram ya. Kalau Mataram nom-noman cenderung memang HPPB itu rapi. Nah ini kan terlihat pamor biasanya disebut ini nerjang wojo mas, nerjang keselorok, tidak ada masalah, yang penting original sepuh. Ini lintang kemukus, ini Dwi Pamor ini sebenarnya, ini belambangan. Kenapa Dwi Pamor ya? Yang sini ini pamornya seperti ron genduru, kemudian di sini ada adek satunya, dan gonjonya ini pamornya ini pamor miring juga, ini gonjonya ini pamor ganggang kanyut ini. Secara kesatuan disebut lintang kemukus karena di sini lurus lintang kemukus, memang benar, tapi kalau dipisah ini biasa disebut Dwi Pamor. Kanongo Ginuba Majapahit. Waduh, gading ini sandangannya ini. Di sini ada belambangan Toyo Mambek, Pamor Toyo Mambek. Di sini ada Kenongo Ginuba lagi, Tangguh Belambangan. Wah, ini ada dapur langka Jatayu nama dapurnya, Tambal 7 Winengkuh, relief seperti burung, besinya licin, kalau orang tidak paham dikira keris baru. Ini ada lagi Mataram HP7 nom-noman Pamor Jungi Sindonya. Nah ini kalau kita tidak paham pasikutan, kalau kita lihat besinya kan mirip besi Madura, bisa jadi empunya memang masih keturunan empu-empu Brojoguno. Nah, kemudian keris luk 3 Jangkung Mangkurat Pamor Nogo Rangsang Mataram Sultan Agung, ini kayaknya ini pamornya ngeri, pamor miring Naga Rangsang. Kemudian di sini ada luk 3 Ganan Putut Caruban Nagari. Caruban ini ya di Jawa Barat ya saudara-saudara. Oh, ini ada naga kembar pamor buntel mayit Mojopahit. Nah ini logonya Mojopahit primitif seperti ini. Kadang ya ada yang detail Tangguh Mojopahit, tapi ada juga yang primitif seperti ini. Jadi Mojopahit awal apa Mojopahit pertengahan apa Mojopahit akhir, kita bisa identifikasi dari situ, dari reliefnya, bentuknya, benjonya wilut. Dan di sini ada dapur langka juga Caruban Nagari Nogo Pandito luk 3. Jadi ada relief Nogo sama Pandito. Pamornya berdadikan kebak. Ini original sepuh semua saudaraku ya. Jangkung Pacar Amangkurat, Mataram Amangkurat tangguhnya. Keris luk 5. Wah ini ada dapur dolok Mataram Sultan Agung, garapnya istimewa, kerisnya ini besar biasanya, full ayodiat, pamornya full. Nah ini full deling, ini kalau kena minyak ini ada yang warna perak, ada putih keabu-abuan, ada putih mengkilapnya. Ini yang disebut pamor ayodiat full, ini cukup bagus dan biasanya pasarannya cukup mahal. Ada dapur Mahesa Dengan Pengawak Wojo Mataram Hindu lagi, abad tua. Nah ini kenapa agak utuh mas, biasanya seperti ini temuannya temuan sungai, bukan temuan darat, jadi kurusinya beda. Ini gonjonya pun beda bahan, ini gonjo wulung, sudah ada gonjo wulung sejak era Mataram Hindu pun ada gonjo ori bawaan, bukan gonjonya dirubah. Lah ini doloknya Singosari, kalau orang nggak paham kok hampir sama dengan doloknya Mataram Sultan Agung yang tadi mas. Ini pamornya juga hampir sama warnanya, deling-delingnya, tetapi kurusinya berbeda dan pasti paksinya pun berbeda. Ini paksinya biasanya kotak kalau sudah Tangguh Singosari ya. Ini Singosari, kalau sekilas di foto Anda lihat hampir sama, tapi ini kan kurusinya ada jauh lebih berkurusi daripada sama-sama dapur dolok sama yang ini Tangguh Mataram Sultan Agung. Eranya pun jauh berbeda. Ini paksinya pasti bulat. Kalau yang ini dolok Singosari, paksinya kotak atau oval kalau Singosari akhir, dan kurusinya juga ini termasuk utuh seperti ini. Biasanya temuan sungai ini masih termasuk utuh.
biasanya ada untuk cacing juga, ada kursi-kursi kecil. Luk 5 Kinata 5 Wedono dapur dolok. Mojopahit ya, kerisnya kecil ini pasti, tetapi wingit, pamornya ceprit. Kinatanya ini original, pamor nunggak semi Pulau Tirto. Ini ada Luk 5 Singo Pandowo Singo Mataram HB. Nah, Mataram HB sepuh ini Mataram HB sepuh, jadi mendekati Amangkurat 2 ke Mataram HB, masih termasuk HB sepuh. Kalau HB 5, 7, 9, 10 itu termasuk HB nom-noman, jadi HB ada HB sepuh. Makanya kalau Anda lihat besinya kok sepuh mas. Nah, ini Mataram HB sepuh. Sini ada dapur bakung jaringan kebak Mataram Amangkurat. Nah, Mataram Amangkurat sama kan besinya dengan Singo barusan. Amangkurat hampir sama dengan HB sepuh, yang membedakan pasikutannya. Ada cengkrong Luk 5 Mataram HB 5. Ini ada yang istimewa, ini Tangguh Pajang. Saya sempat menanyakan ke sini saudaraku waktu di pameran, ternyata tidak dimaharkan. Tangguh Pajang pamor Blarak Sineret Pandowo Cinarita. Saya kira ini masih Mojopahit ya. Pajang memang dekat dengan era Mojopahit ya, besinya besi Mojopahit, tetapi pasikutannya ini, sogokannya ini dalam, pijetannya dalam, dan bilanya lebar, gagah, nampak gagah. Jadi Pajang itu lebih gagah pasikutannya daripada Mojopahit. Dan Tangguh langka, mahal ini, maharnya ini relatif mahal. Sini ada Pengawak Wojo Sriwijaya. Nah, ini apa mas? Ini biasanya sepatu biasanya emas bahannya. Ini Singo Barong Petaringan Kebak Cirebon. Singo Barong. Ada Manglar Monga Luk 5 pamor Tirto Teja Cirebon. Manglar Monga atau disebut biasanya orang sebutan umumnya Nogoliman ya saudaraku ya. Nogoliman ini seperti gajah modelnya, kepala gajah, kemudian ada ekornya ini sampai ke atas. Ini juga Manglar Monga, masterpiece-nya keris-keris Cirebon Kulonan. Ini ada Pandowo Cinarito pamor Tritik karya Empu Puryadi. Ini kamardikan tahun-tahun ini. Jadi kamardikan keris baru. Di sini kalau memang keris baru ya disebut baru, kalau keris sepuh ya disebut sepuh ya saudara ya. Puryadi masih ada ini punya ini di Jawa Tengah. Nah, ini punya saya sendiri, dapur Nogo Siluman pamor Toyo Mambek. Di sini pernah saya review, ini pamor Ombak Segoro ya. Perbedaan pamor sudah tadi ada contohnya, tidak ada masalah. Yang pasti yang penting ini kerisnya sepuh original Mojopahit ya. Nogo Siluman, seloroknya nampak kontras, atennya, besinya. Ini Mojopahit awal saudaraku, nogonya masih sangat primitif ya. Punya saya sendiri. Luk 7. Oke, Luk 7 mungkin kita lanjut di sesi kedua saudaraku. Nantikan sesi kedua ya. Ini sudah panjang videonya. Terima kasih sudah menyimak. Rahayu.